Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kita akan belajar materi pembelajaran kelas 4 semester 1, bab 3 Pertolongan Sejati, pada pembelajaran 11 dengan tema Belajar Peduli. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan duduk hening. Silakan bersikap anjali. Kita membacakan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Kita duduk dengan hening, duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini, kita akan mencapai tujuan. Ya, tujuan pembelajaran 11 ini adalah 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar pendidikan agama Buddha. 2. Menjelaskan pengertian peduli dengan benar. 3. Melaksanakan perbuatan peduli pada sesama dengan benar. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu? Nah, ini adalah materi-materi pelajaran minggu lalu. Apa yang bisa kamu ceritakan dengan gambar-gambar ini? Baik, ini adalah gambar yang menceritakan tentang Sutasoma. Siapakah Sutasoma? Sutasoma adalah seorang pangeran, ya. Tetapi dia tidak mau jadi raja dan juga tidak mau dinikahkan. Dia memilih jadi apa? Memilih jadi petapa. Makanya nih pangerannya kemudian menjadi seorang petapa. Nah, anak-anak sekalian, ketika Sutasoma menjadi petapa, beliau menaklukkan banyak orang, menolong banyak orang. Terutama mereka-mereka orang-orang yang salah jalan, terjebak dalam perbuatan buruk. Ya, bukan orang saja, tetapi juga binatang dan juga makhluk-makhluk astral, makhluk halus. Siapa saja yang ditolong? Nah, yang ditolong diantaranya Raja Purusada, yang merupakan raja yang suka makan daging manusia. Kemudian disadarkan oleh Sutasoma. Dengan kekuatan cinta kasihnya,
Raja Purusada sadar dan menjadi pengikut Sutasoma, menjadi muridnya. Yang berikutnya adalah naga. Naga juga ditaklukkan oleh Sutasoma dengan kesaktiannya. Kemudian raksasa yang juga suka makan manusia ditaklukkan dengan kesaktian Sutasoma dan menjadi muridnya. Binatang lain yang ditolong oleh Sutasoma yang terakhir adalah seekor singa yang kelaparan, macan yang kelaparan, ya. Macan apa singa? Ya, yang kelaparan ingin memangsa anaknya. Sutasoma menolongnya dengan mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh macan tersebut, ya. Nah, atas pengorbanan tersebut, singa yang kelaparan tersentuh hatinya dan tidak jadi memakan Sutasoma. Tersentuh akan pengorbanannya yang luar biasa. Akhirnya, macan itu pun menjadi murid Sutasoma. Inilah ya perbuatan-perbuatan pertolongan tanpa pamrih. Kenapa Sutasoma disebut menolong tanpa pamrih, anak-anak? Karena Sutasoma menolong berbuat baik semata-mata untuk menyempurnakan kebajikannya. Sutasoma tidak meminta imbalan dari Raja Purusada, Sutasoma tidak meminta imbalan dari naga, Sutasoma tidak meminta imbalan dari raksasa, dan juga tidak meminta imbalan dari harimau yang ditolongnya. Semuanya tanpa pamrih semata-mata untuk menyempurnakan kebajikannya. Itulah yang disebut perbuatan tanpa pamrih, yaitu perbuatan baik yang semata-mata untuk menyempurnakan kebajikan-kebajikannya. Gitu ya. Nah, itu sekarang kita mulai belajar hari ini, yaitu tentang belajar peduli. Anak-anak sekalian, belajar peduli ibarat cahaya bagi kehidupan. Kenapa? Kepedulian itu adalah cahaya bagi kehidupan. Karena dengan peduli, ya seperti tadi yang dilakukan oleh Sutasoma, kepedulian itu bisa mencerahkan seseorang, bisa menyadarkan seseorang, menolong seseorang dari kesulitan, menolong seseorang dari kesusahan. Itu. Nah, kali ini siapa yang menjadi cahaya bagi kehidupan adalah Bodhisattva gadis kecil. Apakah menolong menjadi cahaya bagi kehidupan harus menunggu jadi orang kaya, harus menunggu jadi orang dewasa? Ternyata tidak. Kita lihat cerita gadis kecil ini yang menginspirasi kita semua menjadi cahaya bagi kehidupan karena peduli pada kehidupan, peduli pada orang lain. Alkisah, hiduplah seorang gadis yang tinggal di bawah jembatan yang kumuh. Ia tinggal bersama seorang ibu yang sudah tua renta, sehingga tidak dapat mencarikan makanan untuk anaknya. Nah, dari kalimat ini bisa diketahui, gadis kecil ini pasti bukan orang kaya, tinggalnya saja di jembatan, bawah jembatan rumah kumuh. Ya, nah dia juga memiliki ibu yang sudah tua. Setiap pagi, setelah membersihkan wajah, gadis ini pergi ke pelataran parkir sebuah kantor dengan membawa sebuah ember dan beberapa kain yang sudah lusuh. Lah, apa yang dilakukan kira-kira anak-anak? Ke tempat parkir, bawa ember dan kain. Iya, pinter.
ternyata anak gadis kecil ini membersihkan mobil-mobil yang ada di parkiran. Ya, dilap dengan hati-hati, jangan sampai ada yang rusak, yang lecet. Nah, kebiasaan atau pekerjaan ini sudah biasa dilakukan sehingga ya satpam juga tahu para pengguna parkir itu juga udah tahu ya bahwa mobil-mobilnya di situ menjadi bersih karena jasa si gadis kecil ini. Nah, setiap hari ia pun menyapa seorang satpam yang menjaga kantor tersebut dan melemparkan senyum manis. Nah, anak-anak, selain dia pekerja yang ulet, dia juga ramah kepada orang lain dengan dibuktikan dengan murah senyum. Satpam tersebut membalas senyuman dan membiarkannya masuk. Selesai membersihkan mobil, ia pulang meletakkan ember dan pergi ke sebuah rumah kecil untuk mengambil sekeranjang kue. Wow, kira-kira apa yang dilakukan anak-anak? Iya, gadis kecil ini setelah membersihkan mobil pulang dan ambil kue, ternyata dia jualan kue. Jualannya di mana? Di sekolah dan di warung-warung dekat sekolah. Jadi para pedagang di sana sudah tahu, ya, sudah langganan gadis ini yang menitipkan kue-kue tadi dan menjualnya kepada teman-teman juga di kantin. Yang nitip kuenya dijual di kantin dan warung-warung dekat sekolah. Jadi dia sambil sekolah bawa kue dan kuenya dititipkan di warung-warung. Selesai dia belajar, ya, dia kembali mengambil dagangannya itu beserta uang yang didapat dari penjualan kue. Nah, setelah kue-kue itu habis terjual, ia segera kembali ke pelataran parkir. Nah, kembali lagi ke parkiran sore harinya ya, yang setiap pagi ia kunjungi. Ia menunggu para pemilik mobil keluar dari kantor dan menyapa mereka dengan tersenyum manis. Wow, ramah ya. Setelah mendapatkan uang, ia segera pergi mengembalikan keranjang kue dan membayar hasil penjualan hari itu. Luar biasa ya anak-anak. Kemudian pemiliknya memberikan ia Rp5.000. Gadis cilik itu segera pergi ke sebuah rumah makan sederhana untuk membeli 3 bungkus nasi. Untuk apa kira-kira anak-anak? Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke sudut jalan dan memberikan sebungkus nasi kepada seorang pengemis tua. Oh, betapa mulianya gadis ini anak ya. Jadi di samping rajin, murah senyum, ya, rajin belajar juga, dia murah hati, peduli kepada sesama. Dia membeli nasi oleh hasil kerjanya tadi untuk sebungkusnya untuk gelandangan, 2 bungkusnya dibawa pulang untuk dirinya sendiri dan untuk makan ibunya yang sudah tua. Wow. Pada hari Minggu, tidak ada kantor dan sekolah yang buka. Biasanya ia pergi sebuah wihara bersama ibunya dengan menggunakan pakaian terbaik yang ia miliki. Mereka mengikuti kebaktian dan mendanakan seluruh sisa uang yang ia dapatkan oleh gadis kecil itu selama 6 hari. Anak-anak, ternyata gadis kecil ini juga dermawan, ya, senang berdana juga. Si gadis kecil dan ibunya bersama-sama pengurus wihara membersihkan wihara tersebut hingga malam hari dan kemudian kembali ke rumah mereka di bawah jembatan. Inilah anak-anak sekalian, ya, setiap hari dan setiap minggu
yang dilakukan oleh gadis kecil ini. Apa yang setiap hari dilakukan gadis cilik itu dapat dikatakan sebagai tindakan bodhisatwa? Ayo, apakah perbuatan gadis ini bisa dikatakan sebagai tindakan bodhisatwa? Iya, anak-anak. Inilah gambaran perbuatan seorang bodhisatwa. Jadi, bodhisatwa itu tidak seperti yang digambarkan. Jadi, tidak selalu seperti yang digambarkan dalam gambar-gambar atau patung. Jadi, bodhisatwa dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat contohnya seperti yang dilakukan oleh gadis kecil ini. Apakah mungkin ada orang-orang baik seperti gadis kecil ini lainnya? Bisa jadi ya anak-anak, di dunia ini masih banyak orang baik juga. Jadi, siapa tahu juga kalian termasuk adalah bodhisattva yang seperti gadis kecil ini. Ia dapat melewati kehidupan ini dengan selalu berbuat baik yang disertai dengan semangat dan kesabaran yang kuat. Inilah anak-anak ciri-ciri seorang bodhisattva, yaitu selalu semangat berbuat baik dan kesabaran yang luar biasa. Jadi, ya, bodhisattva gadis kecil ini patut menjadi contoh bagi kita semuanya. Apa pesan dan makna kisah tersebut, anak-anak sekalian? 1. Belajar peduli bukan saja peduli pada orang atau makhluk lain, tetapi juga peduli pada diri sendiri. Anak-anak, jadi kalau kalian atau kita peduli pada orang lain, sebenarnya peduli pada diri sendiri. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan, yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. 2. Meskipun badan jasmani sakit, pikiran dijaga agar tidak sakit. Caranya selalu berpikir positif, berpikir baik, dan penuh welas asih. Ya, contohnya gadis kecil tadi, anak-anak, dia tidak, meskipun dia miskin, ya, hidup dalam keterbatasan, tapi dia tidak pernah merasa miskin, hatinya tidak pernah miskin. Dia selalu kaya karena dia bisa memberi dengan tenaga dan pikirannya. Oh, orang kaya belum tentu loh berbuat seperti yang dilakukan oleh gadis kecil ini, ya. Peduli pada orang lain sesungguhnya juga peduli pada diri sendiri. Itu yang tadi dijelaskan di nomor 1. Semua yang kita lakukan untuk orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. 4. Orang tua kita di rumah adalah sebagai Buddha yang masih hidup. Nah, anak-anak, gadis kecil tadi juga hormat sekali pada orang tuanya, kepada mamanya. Karena mamanya ibarat Buddha yang sekarang masih hidup. Kita sebagai anak-anaknya wajar bila merawat orang tua dikala berusia tua, sakit, dan sudah tidak berdaya. Ya, seperti yang dilakukan oleh gadis kecil tadi. 5. Demi kebahagiaan makhluk, hendaknya rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merawat orang yang sakit tanpa merasa jijik, malas, dan bosan. Itu ya yang dicontohkan oleh gadis kecil tadi, tidak merasa terbebani, ya, penuh kasih sayang, menolong orang lain dan merawat orang tuanya yang sudah tua. Adakah di antara kalian yang pernah merawat orang tuanya yang sakit? Bagus ya bagi kalian yang sudah pernah. Bagi yang belum, boleh ya kalian untuk menunjukkan rasa bakti kalian, menunjukkan cinta kasih kalian pada orang tua. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang belajar peduli, ya, pedulian adalah cahaya bagi kehidupan. Nah, untuk mengingat
materi pelajaran kita tentang kepedulian yang merupakan cahaya bagi kehidupan. Yuk kita nyanyikan lagu Cahaya. Telah lama ku cari cahaya penerang hati nan gelap-gelap. Di keempat penjuru dunia ku cari cahaya bahagia. Pada Buddha Dhamma ku lihat cahaya penerang hati nan gelap-gelap. Cahaya cemerlang telah datang padaku, lenyaplah segala gelap. Sejak kini lenyaplah awija, hancurlah segenap nafsu rendah. Tercapailah damai nan abadi, tujuan terakhir umat Buddha. Pada Buddha Dhamma ku lihat cahaya penerang hati nan gelap-gelap. Cahaya cemerlang telah datang padaku, lenyaplah segala gelap. Demikian anak-anak lagunya Cahaya. Silakan ya dilanjutkan latihan di rumah, diputar bolak-balik. Kalau ingin yang musiknya bagus bisa download ya, searching di internet di Google ya. Kita lanjut. Nah, ayo berkreasi. Anak-anak sekalian, tiba waktunya sekarang kalian mempraktekkan pelajaran kita hari ini, yaitu belajar peduli. Caranya, ayo buatlah topeng dari bahan karton atau bahan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat topeng. Buatlah topeng sesuai dengan jenis kelamin kalian. Lihat contoh, jadi kalau ya bagi laki-laki membuat topengnya yang gambar laki-laki yang berkumis ya. Yang perempuan topengnya juga corak perempuan. Setelah topeng selesai dibuat, lanjutkan dengan tindakan kepedulian. Misalnya seperti di gambar itu ya, menolong orang, melepas binatang, dan tindakan lain yang bisa kita lakukan. Kalian juga bisa menggantikan pekerjaan kedua orang tua kalian.
mengurus rumah tangga, mencuci baju, menyapu lantai, mengepel lantai, ya, mencuci piring, dan lainnya. Kamu bisa memilih pekerjaan yang belum pernah kamu lakukan untuk meringankan beban pekerjaan kedua orang tuamu. Nah, jangan lupa, lakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas dan bahagia. Selanjutnya, foto atau rekam dalam bentuk video kegiatan peduli yang kalian lakukan dan laporkan kepada guru kalian. Jelas ya, anak-anak? Silakan ya. Setelah kita belajar bernyanyi ya dan melaksanakan tugas, selanjutnya kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup belajar. Tangan Anjali, kita baca doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, sampai jumpa kembali minggu depan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.